Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara mengelola percobaan faktorial dari mulai pengacakan sampai nanti analisis data menggunakan Excel. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana tipe tanah dan perlakuan benih mempengaruhi munculnya kecambah semanggi merah. Dia menggunakan kombinasi faktorial dari 3 level jenis tanah, ya, itu pasir, lumpur tanah, dan tanah liat, dan 2 level fungisida, tidak diperlakukan dan diperlakukan. Kemudian peneliti ini menumbuhkan benih menggunakan 3 pot, artinya 3 pot ini masing-masing kombinasi, ada 3 pot, ada 3 ulangan. Untuk setiap kombinasi, perlakuan disusun berdasarkan rancangan acak lengkap dan dilakukan di rumah kaca. Dia mencatat jumlah kecambah yang muncul pada setiap pot. Ya, jadi ini ada 2 level dan 3 level, berarti ada 6 kombinasi perlakuan, kemudian 3 pot, 3 ulangan, sehingga totalnya ada 18 plot. Ya. Nah, tapi yang harus diingat bahwa pada percobaan faktorial ini, perlakuan yang berupa kombinasi nantinya akan dipecah menjadi sumber ragam dari faktor dan interaksi. Nah, langkah pertama dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah melakukan pengacakan. Nah, pengacakan, sebelum melakukan pengacakan kita identifikasi dulu yang tadi disebutkan tentang perlakuan, yaitu kombinasi dari setiap level. Ini faktor 1 fungisida, faktor 2 adalah tanah. Level dari setiap dari faktor 1 ada 2 dan level dari faktor 2 ada 3, ya. Jadi total semuanya ada 6 kombinasi. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan ini antara level 1 dan level faktor 1 dan level faktor 2 adalah dengan perintah concatenate. Ya. Nah, setelah ini kemudian kita membuat tata letak perlakuan pada plot. Ingat bahwa semua perlakuan ini dibuat 3 ulangan, ya. Nah, maka kita buat seperti ini sesuai dengan oke, kita hapus dulu ininya, ya. 3 ulangan. Nah, di sini ada 6 perlakuan, jadi kita membuat 5 lagi. Tinggal 1 2 3. Ini 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Dan untuk perlakuan, nah, ini yang pertama kita cantumkan di sini, ya. Kita menggunakan paste spesial value. Ya, karena apa? Ini adalah rumus. Jadi kalau misalnya ini contohnya, ya. Ini kalau seandainya saya langsung aja paste akan 1 2 3. Tapi kalau yang spesial, nah ini, ya. Jadi yang ketiga ini kita blok 33, nah cukup ini aja, ya, value. Kemudian yang keempat ini, yang kelima ini, ya. Yang keenam ini. Klik kanan, paste spesial, value, atau klik kanan, langsung ini. Nah, ya. Nah, langkah berikutnya adalah dengan mencantumkan angka acak. Angka acak itu sama dengan RAND. Nah, ini boleh satu persatu, misalnya ini sama dengan RAND untuk setiap angka. Namun angka ini akan lebih cepat jika kita melakukan penarikan seperti ini. Nah, ya. Nah, tapi jangan heran, karakteristik angka acak ini akan selalu berubah, ya. Akan selalu berubah sebelum kita dalam tanda kutip kunci, ya. Tapi biarkan aja dulu. Langkah berikutnya adalah rankingan dari angka acak ini. Ranking ini berkaitan dengan nanti nomor plot, ya. Nomor plot. Kita membuat ranking sama dengan rank ini, kemudian ini angkanya, kemudian kita blok dari semua angka ini dan kita kunci menggunakan string $, ya, supaya nanti tidak bergerak. Kemudian setelah ini adalah, nah kita diminta ini susunannya 0 atau 1 dari urutan besar ke kecil atau kecil ke besar.
Nah, kalau yang ini saya urutan kecil ke besar saja. Jadi nomor-nomor yang di angka acak besar akan diberi peringkat yang lebih kecil. Jadi ini 0. Dan tutup, maka nah ini. Nah, lihat ini berubah kan ya. Nah, kemudian ini karena sudah dikunci jadi tidak ada masalah ketika ditarik ini. Nah, ini adalah nomor plot. Nah, nomor plotnya kita buat di sini 1 2 3 4 5 6. Kalau untuk RAL sebenarnya tidak harus seperti ini dibagi menjadi 3. Ini mau 7 8 9 dalam satu barisan yang lurus juga tidak ada masalah. Mau dibagi menjadi 4 split juga tidak ada masalah. Karena apa? Lingkungannya sama. Nah, kebetulan saja di contoh ini saya menggunakan urutan 6 ya. Kemudian dibagi 3. Ini 7 8 9 10 11 12. Atau kalau misalnya mau cepat tinggal sama dengan ini tambah 6. Kalau ininya sampai 6 ya. Nah, ini. Jadi ini adalah nomor plot. Jadi nah kemudian nih tata letak perlakuan. Tata letak perlakuan tuh begini. Nomor 1 ini perlakuan apa di sini? Contohnya misalnya di sini nomor 1, oh iya berarti FIP di sini ya. Nah, kita boleh mencantumkan seperti ini. Namun karena ini kalau seandainya mau mencantumkan seperti apa namanya? Seperti yang tercantum di sini, maka ini harus dikunci dulu. Supaya apa? Supaya tidak berubah-ubah. Ya. Nah, dikunci dulu. Sudah. Artinya ini nomor 1 apa? Oh ya, F1P. Nomor 2 apa? Cari lagi nomor 2. Oh, F1L di sini. Dan seterusnya. Namun lebih praktis kalau saya menggunakan seperti ini. Menggunakan VLOOKUP. Nah, tapi syaratnya ini harus bersisian. Makanya ini perlakuannya saya cantumkan lagi di sini ya. Nah, sama dengan ini. Sama dengan perlakuan. Nah, sehingga saya mencantumkan sama dengan VLOOKUP. Kita mencari nilai yang satu itu apa namanya untuk perlakuan apa? VLOOKUP, kemudian ini saya blok dua kolom ini dan sama ini kunci. Supaya apa? Supaya ketika berubah ini tidak ikut berubah. Ya. Nah, kemudian diminta kolom indeksnya. Jadi kalau misalnya angka ini akan muncul perlakuan apa? Nah, ini kan ada 2, berarti yang satu yang kedua. Jadi yang muncul yang kedua itu berapa? Kemudian ini false supaya yang tidak sesuai itu tidak dimunculkan. Nah, ini kalau sudah ada seperti ini, ya, ini nanti tinggal diikuti, tinggal ditarik ke sini, kemudian ini juga tarik ke sini. Nah, sama. Jadi inilah tata letak perlakuan di lapangan. Langkah selanjutnya setelah ada tata letak di lapangan ini adalah kita melakukan penanaman. Ya, penanaman perlakuan, kemudian diamati. Nah, dalam hal ini diamatinya adalah jumlah kecambahnya. Tentu saja secara teknis nanti jumlah kecambahnya harus sama dan lain-lain. Kalau ini adalah contoh secara cepat saja. Nah, setelah kita mendapatkan plot, kita tanam dan ini adalah hasilnya. Hasilnya untuk perlakuan kombinasi ya, kombinasinya ini. Ini adalah perlakuan-perlakuannya dan ini adalah yang kita ambil di data setiap pot. Nah, kemudian secara statistik nanti ini dijumlahkan ya. Ini jumlahkan, kemudian ini juga dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan dan seterusnya. Nah, berikutnya ini adalah disebut dengan tabel 2 arah perlakuan dengan ulangan. Berikutnya adalah membuat tabel 2 arah faktor 1 dan faktor 2. Ini caranya bagaimana ini? Pasir dengan fungisida ini sama dengan yang kemudian yang lumpur ini ya. Tinggal dilihat saja sama dengannya. Nah, ini juga sama. Ini ya. Ini F1L dan yang terakhir adalah ini. Ya. Oh ya, ini lupa. Yang ini ulangan tidak perlu dicantumkan karena nanti tidak dilakukan analisis ya. Jadi ciri khas dari LAL
jumlah total ulangan tidak dicantumkan. Pada RAL ada ulangan, tetapi tidak dijadikan sebagai sumber ragam. Ya, jadi tidak usah. Nah, kalau yang di sini ini harus ada ya, untuk fungisida sama dengan sum jumlah ya. Nah, tinggal ini ditarik. Kemudian ini juga sama, ini sama dengan sum ini. Ini juga ditarik sampai sini. Nah, ini harus sama dengan jumlah ini. Oke ya. Nah, langkah berikutnya supaya nanti tidak tertinggal adalah dengan membuat tabel rata-rata. Nah, ini tabel rata-rata tinggal ini dibagi 3 karena tadi ulangannya ulangan 3 ya. Nah, kemudian ini sama ini apa namanya dari rata-rata ini. Jadi ini bukan sum, kalau yang ini sum ya. Kalau yang ini average dari ini. Jadi rata-rata dari perlakuan. Oke ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah menyusun tabel-tabel ini adalah membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA kita siapkan 6 kolom. Kolom pertama adalah untuk sumber, kedua derajat bebas, ketiga jumlah kuadrat, kemudian kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, untuk F tabel ini bisa digantikan dengan peluang. Ya, peluang. Nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk sumber. Sebenarnya ini sumber bisa cukup dengan menulis sumber saja. Ya, kan ada yang sumber ragam atau sumber keragaman. Karena apa? Sumber saja. Ini adalah ANOVA, analisis varian. Yang kita hitung ada di sini. Di sini sumber ragam itu di sini. Kuadrat tengah itu adalah ragam, ANOVA. Ya, kita melakukan ANOVA itu kita menganalisis kuadrat tengah. Ya, jadi kuadrat tengah itu varian. Ya. Nah, kemudian untuk sumber ini ada total, kemudian ada perlakuan. Perlakuan boleh dicantumkan, boleh tidak. Tapi untuk mempermudah perhitungan, kita lakukan pencantuman saja. Kemudian di sini faktor 1, faktor 2, dan interaksinya. Kemudian galat. Ini adalah yang mau kita ukur atau kita kendalikan ragam-ragamnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mengisikan DB, derajat bebas. Derajat bebas total ini adalah 6 perlakuan kali 3 ulangan dikurangi 1 sama dengan 6 kali 3 dikurangi 1. 17. Kemudian perlakuan tadi ada 6. Berarti sama dengan 6 dikurangi 1. Fungisida ada 2. Berarti sama dengan 2 dikurangi 1. Tipe tanah ada 3, sama dengan 3 dikurangi 1. Interaksi. Nah, interaksi itu ini tinggal dikalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. Ya. Atau gini aja. Sama dengan ya, dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1. Nah, ini hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk galat mudahnya adalah galat itu sama dengan total dikurangi faktor 1 dikurangi faktor 2 dikurangi interaksi. Sama dengan ini, 12. Ya. Langkah berikutnya adalah menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah jumlah total dikuadratkan dibagi dengan jumlah plot. Jadi sama dengan ini jumlah total dikuadratkan dibagi dengan jumlah semuanya berarti 6 kali 3 sama dengan, nah inilah faktor koreksinya. Ya. Nah, untuk ini kita bisa mengatur kalau misalnya ingin apa namanya desimalnya panjang, tinggal ditarik ini aja, diklik ini. Ya. Tapi kalau misalnya mau yang pendek juga tidak ada masalah. Tapi yang jelas pemotongan desimal di sini otomatis dilakukan oleh Excel, sehingga berapapun jumlah yang di belakangnya itu akan selalu dilibatkan oleh Excel ini. Ya. Nah, kemudian setelah faktor koreksi kita langsung ke mencari nilai jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini adalah ini semua data dikuadratkan jadi 99 kuadrat ditambah 95 kuadrat tambah 90 kuadrat dan seterusnya. Nah, di dalam Excel itu ada fasilitasnya adalah sum square. Jadi sama dengan sum square dari keseluruhan ini. Nah, kemudian
dikurangi dengan faktor koreksi. Ini hasilnya, ya. Nah, kemudian perlakuan. Nah, perlakuan adalah ini. Ini juga sama. Jumlah kuadrat perlakuan itu 284 kuadrat ditambah 247 kuadrat dan lain-lain. Nah, kemudian nanti dibagi dengan ulangan. Jadi sama dengan sum square ini ya dibagi dengan 3. 3 dari mana? Ulangan. Ya. Nah, kita kurung semuanya kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian fungisida. Nah, kalau fungisida kita pindah ke sini. Ya. Ini adalah fungisida nih. Oke ya. Sama dengan sum square. Nah, untuk fungisida ini pembaginya adalah selain ulangan juga ada ulangan tersembunyi, yaitu banyaknya level tanah, berarti kali 3. Ya. Nah, ini baru kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi hati-hati dengan adanya ulangan tersembunyi. Ya, harus cantumkan. Kemudian untuk tipe tanah sama dengan sum square, ini juga sama. Ini ya. Oke ya. Dibagi dengan ulangan kali ulangan tersembunyi. Ulangan tersembunyinya adalah level tanah, berarti kali 2. Ya. Nah, dikurangi faktor koreksi. Nah, sama dengan ini. Oke ya. Nah, sekarang interaksi. Interaksi ini adalah bisa menggunakan ini nilai perlakuan ya. Bisa juga dari mengurai dari sini. Total dikurangi yang faktor fungisida dikurangi faktor tipe tanah. Namun di sini mudahnya adalah tinggal dikurangi saja dari sini. Tadi saya sampaikan bahwa perlakuan dicantumkan hanya untuk mempermudah penghitungan, jadi tinggal ini perlakuan dikurangi fungisida dikurangi tipe tanah. Nah, hasilnya ini. Untuk galat tinggal sama dengan total dikurangi perlakuan atau total ya. Kalau seandainya memang tidak melibatkan perlakuan, tinggal dikurangi fungisida, tipe tanah, dan interaksi. Tapi yang jelas ini ya, bahwa jumlah kuadrat fungisida, tipe tanah, interaksi akan sama dengan perlakuan. Sehingga ini cukup dengan kuadrat tengah dikurangi perlakuan, sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai-nilai ini untuk kuadrat tengah, masing-masing dibagi dengan dB-nya. Ya, kalau misalnya kuadrat tengah total tidak perlu mulai dari perlakuan atau mulai dari fungisida tidak ada masalah. Ya, tapi kita cobalah seperti yang lain sama dengan ini dibagi dengan derajat bebas sama dengan ini nilai kuadrat tengah atau nilai varians. Ya, oke ya. Nah kemudian F hitung. F hitung semuanya dibagi dengan galat. Jadi ini sama dengan kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ini kita kunci supaya kita bisa tarik saja. Nah ini. Nah ini hasilnya ya. Nah ini kelebihan, ini tidak perlu. Nah seperti ini. Nah bagaimana cara untuk mendeteksinya adanya F tabel? Nah untuk F tabel ya, F tabel itu sama dengan FINV. Nah, di sini ada perintah probability berapa, degree freedom-nya 1 dan degree freedom 2. Nah, kita pakai yang 0,05. Kemudian ini, kemudian yang 12. Nah, yang 12 kita kunci supaya kita bisa tarik ke bawah dan ini tidak bergerak. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian di sini tandanya. Ini sama dengan if ini
lebih besar dibanding dengan yang F tabel, maka tanda bintang. Kalau tidak, maka dia pakai, nah seperti ini. Ya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan nilai P, peluang. Ya. Nah, kalau yang peluang ini, peluang itu untuk menunjukkan angka F hitung ini terletak pada peluang berapa. Jadi sini sama dengan F dis. Kalau tadi F INV. Nah, X-nya adalah nilai F hitung. Kemudian yang ini sama ya. Adalah derajat bebas. Nah, untuk yang galatnya kita kunci supaya kalau ditarik tidak berubah atau dikopikan tidak berubah. Nah, seperti ini. Dan ini harus juga kita bisa menguji secara langsung pada 5% atau 1%. Ya. Jadi gini, sama dengan if ini lebih kecil dari 0,01, maka bintangnya 2. Jika yang ini nilainya kurang dari 0,05, maka bintangnya 1. Jika tidak, keduanya, maka ini pakai yang non signifikan. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, mengapa tadi 0,5, 0,1? Jika nilai yang ini, peluang ini kurang dari 0,01, maka dia nyata pada 0,01 tersebut. Jika dia nyata pada 0,0 lebih kecil dari 0,05 tapi lebih besar dari 0,01, maka dia nyata pada pada 5%, seperti itu. Ya, jadi kita bisa menghitung dibandingkan dengan F tabel atau dengan dengan nilai peluang. Saya kira kalau seandainya nanti komunitas internasional ini lebih cenderung menggunakan yang sebagian besar menggunakan nilai peluang ini. Ya, dia terletak F hitungnya ini terletak pada peluang berapa. Ya. Nah, setelah selesai menghitung yang ini ANOVA, ya. Ini terakhir saya cantumkan sebagai peluang saja. Nanti kalau seandainya ada yang mau melihat bagaimana cara menghitung yang F hitung, tinggal dibalik saja, ya. Videonya tinggal digeserkan. Nah, setelah ini kemudian kita menghitung SEM, standar error mean. Standar error mean ini adalah untuk menghitung rata-rata perbedaan rata-rata. Ya, perbedaan rata-rata yang bersangkutan. Ya, kita hitung di sini saja, ini SEM itu sama dengan SQRT. Sebelum ini mohon maaf, kita hitung dulu nilai KV. Ya, nilai KV-nya dalam persen. Nah, nilai KV berapa? Ini sama dengan SQRT kuadrat tengah galat. Ini dibagi dengan rata-rata. Nah, rata-rata umumnya berapa sih? Rata-rata umumnya ini 81. Ya. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, inilah nilai koefisien variasi, atau ada juga banyak menyebutnya sebagai KK, koefisien keragaman. Namun saya lebih suka menggunakan istilah koefisien variasi karena apa? Itu terjemahan dari bahasa Inggris coefficient of variation. Nah, variation itu ya variasi, ya. Variasi karena kalau misalnya keragaman itu kan di dalam istilah bahasa Inggrisnya variability. Ya, jangan sampai nanti koefisien keragaman kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi bermacam-macam. Ada yang menyebut koefisien diversity, salah. Ada koefisien varian, salah, ya. Ada koefisien of variability, itu salah. Yang betul adalah koefisien of variation. Ya, diindonesiakan menjadi koefisien variasi, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, kita menghitung nilai standar error mean. Ya, standar error rata-rata. Ini sama dengan
akar dari ini dibagi dengan ulangan. Oke ya. Makanya di sini sebelumnya saya akan menentukan dulu SEM-nya adalah SEM dari pupuk fungisida. Kemudian SEM dari tanah dan SEM interaksi. Nah, ada 3 karena apa rumusnya berbeda-beda. Ini adalah akar dari kuadrat tengah dibagi R3 kali ulangan tersembunyi tanah kali 3. Ini ya. Ini nilai SEM-nya. Kemudian untuk yang tanah sama dengan ini kuadrat tengah galat dibagi dengan R3 kali ulangan tersembunyinya. Fungisida kali 2. Ya. Ini hasilnya ini. Nah, kemudian untuk yang interaksi sama dengan SQRT ini dibagi dengan R saja. Ya, ini 3. Sama dengan ini hasilnya. Ya. Jadi hati-hati ya ketika kita menghitung nilai SEM ini. Karena apa? Ini ada 3 macam. Kemudian sekarang SED. Kalau SED itu perbedaan 2 rata-rata. Jadi yang sepasang-sepasang. Ya. Saya jelaskan SEM digunakan bagi uji lanjut bergerombol, misalnya yang BNJ, Duncan, Scott Knott ini menggunakan SEM. Nah, kalau yang SED, standar error difference atau standar error beda 2 nilai rata-rata itu misalnya jika menggunakan BNT ya. Nah, ini sama dengan SED dari fungisida. Ini tidak ada. Nah, kemudian SED tanah dan SED interaksi. Nah, ini rumusnya sama, hanya di depannya pakai 2. 2 kali kate galat. Ini ya. Dibagi dengan 3 kali 3. Nah, ini hasilnya. Ya. Kemudian yang ini juga sama, SQRT 2 kali kate galat dibagi dengan 3 kali 2. Ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah 2 kali kate galat dibagi dengan 3 saja. Ini hasilnya. Ya. Nah, kalau yang SED ini, jadi kalau ada 2 nilai rata-rata, selisihnya melebihi ini, nilai-nilai ini, dia nyata. Kapan menggunakan fungisida? Kalau seandainya tidak ada interaksi, fungisida nyata, dan atau tanah nyata, maka gunakan nilai ini. Ya. Tetapi kalau ada interaksi, maka gunakan yang nilai interaksi saja. Terlepas apakah fungisida dan tanahnya nyata atau tidak. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mendeteksi ini. Ini nilai rata-ratanya. Hati-hati ya, kalau yang di sini sum ini adalah rata-rata average. Nah, karena ini adalah percobaan percobaan faktorial, maka kita tidak langsung menguji perlakuan atau tidak menguji langsung kombinasi perlakuan. Yang kita uji adalah ya, dilihat dulu ya. Yang kita uji adalah yang prioritas utama adalah apakah ada interaksi atau tidak. Ya. Baru kemudian menguji faktor 1 dan faktor kedua. Kalau seandainya ada interaksi, maka sudah ya. Yang diuji adalah
atau yang dideteksi adalah pengaruh sederhana masing-masing level pada setiap faktor. Itu kalau seandainya terjadi interaksi. Kalau tidak terjadi interaksi, maka yang diuji atau dikaji adalah pengaruh utama dari masing-masing faktor. Ya. Jadi kalau ada interaksi, yang dipelajari adalah pengaruh sederhana masing-masing level pada setiap faktor. Kalau tidak terjadi interaksi, namun faktornya nyata, maka yang dikaji adalah pengaruh utama masing-masing faktor. Nah, kita lihat di ANOVA sekarang. Di ANOVA interaksinya nyata. Ya. Interaksinya nyata ini. Nah, berarti apa? Berarti kita mempelajari pengaruh sederhana masing-masing level pada setiap faktor. Ya. Jadi bukan kombinasinya, tetapi masing-masing. Contohnya misalnya gini yang faktor sederhana itu. Respon perkecambahan tanpa fungisida pada jenis tanah yang berbeda. Kemudian respon perkecambahan yang diberi fungisida pada jenis tanah yang berbeda. Ya. Dan sebaliknya ini, respon perkecambahan pada media pasir dengan perlakuan fungisida. Respon perkecambahan pada media lumpur tanah pada pemberian fungisida yang bervariasi. Dan ini juga sama. Respon perkecambahan pada media tanah liat dengan pemberian fungisida yang bervariasi. Artinya ada yang dibaca ke arah kolom, ada yang dibaca ke arah baris. Dan ini bisa ditentukan yaitu dengan membuat grafik. Ya. Grafiknya adalah, nah ini, grafik yang dibuat bisa berupa grafik diskrit atau grafik kontinu. Kalau seandainya misalnya perlakuannya perlakuan kuantitatif, maka dibuat grafik kontinu berupa regresi. Namun kalau seandainya perlakuannya adalah perlakuan kualitatif, maka grafik yang dibuat adalah grafik yang diskrit. Ya. Nah, ini saya akan membuat tipe grafik diskrit itu bagaimana? Dari data ini ya. Dari data ini kita membuat dulu yang pertama ya. Kita nanti menggunakan SEM-nya ini ya. SEM-nya ini yang interaksi. Yang pertama kita insert, sebenarnya ini bisa aja ya, bisa saja misalnya gini, kita blok seperti ini ya. Kemudian dibuat, nah kita membuat yang garis saja dulu. Nah, seperti ini ya. Ini yang mana? Ini adalah yang pertama adalah respon perkecambahan tanpa fungisida pada jenis tanah yang berbeda. Kemudian yang ini respon perkecambahan yang diberi fungisida pada pada jenis tanah yang berbeda ya. Oke, kita bisa melihat seperti ini. Nah, untuk formatnya nanti ini kita bisa lihat ya. Kita bisa pilih, nah seperti ini bisa ya. Atau misalnya cukup dengan gambar atau angka-angkanya. Namun cukup seperti ini, tinggal ditambahkan yang vertikalnya di sini. Ini apa? Ini adalah jumlah kecambah. Ya, jumlah kecambah. Ini adalah perkecambahan semanggi. Ya. Nah, ini yang fungisida tanpa fungisida. Ini formatnya masih bisa desainnya masih kita bisa ubah ya. Nah, ini tinggal tinggal disusun seperti ini, yang mananya ya. Oke ya. Oke, ini nah kalau yang ini namanya grafik garis, tapi bukan regresi ya. Grafik garis. Oke. Nah, dari grafik garis ini
kita bisa membuat standar errornya. Standar errornya adalah gini. Nah, ini ada error bar, diklik. Nah, ini kita isi more option. Yang tanpa fungisida dulu, ya. Nah, ini nih, standar error, ya. Ini untuk yang tanpa fungisida dulu, ya. Kemudian ini tambahkan error bar. Nah, ini more option. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada custom specify value. Nah, ini sesuaikan dengan yang tadi kita dapat. Nilainya berapa? Nah, ini adalah nilai interaksi. Ini, kemudian ini juga sama, ya. Ini juga diberi dengan yang interaksi sama dengan ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah standar errornya. Yang diberi perlakuan fungisida juga sama. Ini adalah error barnya, ya. Kemudian more option. Nah, di sini akan muncul custom value-nya sama dengan tadi, ya. Kita pilih yang interaksi. Nah, sudah selesai. Jadi inilah gambarannya. Jadi gambar dari interaksi itu seperti ini. Kalau seandainya kita gabungkan perlakuannya, maka tidak mungkin kita mendapatkan gambar seperti ini. Atau yang sebaliknya, ya, sebaliknya, ya, kita ingin membaca yang jumlah kecambah pada arah ini, pada berbagai media dengan perlakuan fungisida yang berbeda. Jadi ini. Nah, oke, ya. Nah, di sini sudah ada, masih kosong. Kemudian kita klik kanan, select data, add. Nah, series number-nya apa? Series name, pasir. Kemudian yang value-nya yang ini, 2. Oke, ya. Kemudian tambah lumpur tanah. Ininya, nah, seperti ini. Oke. Kemudian tambah lagi dengan yang lihat. Ininya blok seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini edit, namanya apa? Namanya ini, nah, kita beri ini tanpa dan diberi fungisida. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Saya tumpukan saja dulu di sini. Ya. Nah, ininya didesainnya gimana? Nah, tinggal dipilih aja yang mau yang mana. Seperti ini, boleh klik di sini, ya. Oke. Nah, ini aksesnya. Ini adalah per kecambahan. Jumlah kecambah. Ya, jumlah kecambah. Ya. Nah, di sini per kecambahan Semanggi. Ya. Oke, ya. Nah, ini bagaimana pembacaannya? Pembacaannya adalah perkecambahan Semanggi yang ini pada media pasir yang diberi perlakuan fungisida. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian yang kedua adalah perkecambahan pada media lumpur tanah pada pemberian fungisida yang berbeda. Dan yang ketiga adalah pada liat, ya. Jadi respon perkecambahan Semanggi pada media liat dengan penambahan fungisida. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau seandainya kita menggunakan baris. Nah, bagaimana dengan yang standar errornya? Ya, tinggal dipilihkan saja, ya. Standar errornya menggunakan yang mana? Nah, ini, ya. Standar errornya kita tinggal more option, ya. Bentar. Nah, ini pilih ini, ya. Atau misalnya ini, kita mau menggunakan standar error seperti ini, klik, ya. Jadi ulangi lagi, ini dari awal saja. Nah, ini klik satu ini, kemudian sebenarnya ini ada format ya seperti ini.
Nah, ini ada error bar-nya, more option. Nah, ini akan muncul. Nah, ini custom specify value-nya tadi berapa nih? Nah, yang ini yang interaksi. Ya. Yang ini juga sama, isikan dengan yang interaksi. Oke. Sudah. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua juga ya. Ini tinggal ini error bar-nya diklik terus kemudian ada more option. Nah, kita pilihnya nih ke atas dan ke bawah ya. Kemudian ini custom, ini specify error-nya, ini yang interaksi tadi. SEM bukan SED. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Ini juga sama, error bar, more option, ya. Nah, ini ya. Nah, ini custom specify, kemudian di sini seperti ini. Oke. Nah, jadilah ya perkecambahan ini. Atau misalnya kita tidak menggunakan yang grafik garis seperti ini, boleh. Tinggal di blok aja dulu lagi ya. Ini kita bisa melihat yang mana sih yang nantinya cocok. Nah, pakai yang ini. Oke. Oh, tidak, berarti yang ini. Nah, ya. Ini desainnya kita bisa seperti ini atau ya, atau desain yang ada namanya ya. Nah, ini kalau seandainya mau memunculkan angka-angkanya, tapi saya cari dulu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah perkecambahan. Kemudian yang ini adalah media. Ya, ini adalah perkecambahan Semanggi. Nah, kalau seandainya ini adalah perbandingan perkecambahan Semanggi pada media fasir dengan perbandingan pemberian fungisida dan tidak diberi fungisida. Ini adalah untuk mengatur ini supaya ini angkanya bagaimana ya. Nah, ini tinggal di format aksis, klik kanan ya. Klik kanan. Nah, ini klik kanan format aksis. Kemudian di sini ada number ya. Nah, ini menjadi 0 saja sehingga ini akan seperti itu ya. Jadi ini kalau seandainya kita mau membandingkan perlakuan berbasis media. Nah, sekarang kalau misalnya mau sebaliknya media bagaimana? Ya tinggal di insert saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian klik kanan, select data, add. Nah, ini yang ini kan tanpa dan difusida, kalau yang sekarang kita pasir. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, oke ya. Mana lihat dulu hasil ini, oke, nggak bisa di ini. Kemudian yang ini yang kedua adalah lumpur tanah. Kita beri ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga lihat, kemudian yang ini oke. Nah, tinggal diedit, ini juga sama ya. Ini atau sama ini. Nah, seperti gini ya. Jadi, nah ini tinggal dicari saja seperti tadi, yang mau yang mana nih? Yang ini. Atau yang mana? Ya. Jadi tinggal dicari saja mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang mau kita cantumkan, ya. Nah, yang jelas ini
Katakanlah misalnya saya mau menggunakan yang ini, oke, tapi belum ada nih ini aksis-aksisnya, judulnya untuk aksis. Jadi di sini tinggal di add komponen ya. Ini yang horizontalnya, kemudian yang ini juga sama, ini yang vertikal. Seperti ini. Tinggal nanti diikuti ya. Ini adalah perkecambahan. Kemudian yang ini adalah media. Oh, perlakuan fungisida. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk mengatur supaya nolnya hilang, ini sama dengan klik kanan, muncul ini, kemudian pilih number. Nah, ininya kasih 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini pertambahan. Ya. Nah, ini siap siap ditampilkan. Apakah mau menggunakan yang ini, yang garis, ataukah mau yang menggunakan yang diagram batang ini. Untuk interpretasinya sudah ada di PowerPoint pada video sebelumnya. Ya. Nah, silakan latihan untuk interpretasi. Nah, kemudian kalau seandainya kita menggunakan uji lanjut bagaimana? Nah, kalau uji lanjut, nah kita cantumkan seperti ini. Ini adalah ANOVA. ANOVA-nya yang dari sini. Ya, nah ini dari sini. Ya. ANOVA, dan kemudian kita menggunakan BNJ. Kalau menggunakan BNJ dan ini adalah nyata, maka kita menggunakan SEM interaksi. Nah, ingat bahwa pembacaan dari interaksi ya adalah ke arah kolom dan ke arah baris. Ya, ke arah kolom dan ke arah baris. Ya, ini ke arah kolom dan ini ke arah baris. Coba dilihat lagi PowerPoint-nya ya, PowerPoint yang penjelasan. Nah, untuk menguji dengan BNJ, yang kita perhatikan adalah nilai K dan nilai DB. Ini angka-angka ini adalah pada peluang 5%. Kita bandingkan dulu ke arah yang kolom, pada satu kolom yang sama dulu. Karena mudah. Nah, kalau satu kolom yang sama, nilai BNJ itu sama dengan Q. Ya. Q ini K, kemudian DB galat, dan nilai alfa dikali dengan SEM, interaksi. Ya. Nah, artinya apa? Ini nilai BNJ-nya itu BNJ sama dengan. Nah, yang kita uji adalah ini. Perlakuan level fungisida dulu pada setiap media. Artinya K-nya sama dengan 2. Ya. K-nya sama dengan 2. Kita lihat. Ini 2. Nah, DB galatnya berapa? DB galatnya adalah 12, berarti 3,081. Sama dengan 3,081. Ya. Dikali ya, dikali SEM. SEM-nya tadi berapa? Oke, kita kesinikan aja. Nah, ini. Ya. Sama dengan ini. Jadi, yang ini ya, yang 3,081 itu adalah dari K-nya 2, karena ini hanya 2 yang kita uji. Jadi bukan keseluruhan, hanya 2. Kemudian DB-nya adalah DB dari DB galat 12. Hasilnya adalah 3,081. Tinggal dikali dengan SEM, hasilnya ini. Jadi nilai yang selisih dari yang ini, yang level-level fungisida pada setiap media tanam yang melebihi 15 itu akan berbeda. Nah, kita uji sekarang. 100 ya. Ini berapa nih? Ini sama dengan ini dikurangi ini. 6 berarti apa? Ini uraiannya ini A, ini A. Karena tidak berbeda nyata.
Kalau 2 gampang, nggak usah diurutkan, tinggal konsisten saja, yang nanti yang besar yang mana. Kemudian yang ini juga sama. Ini sama dengan ini dikurangi 10. Berarti masih kecil, berarti ini masih A dengan A. Nah, sekarang yang ini sama dengan dikurangi 35, lebih besar dari yang ini. Artinya ya, artinya ini A, ini B, atau sebaliknya ya. Atau ini B, ini A, tidak, asal konsisten. Kalau saya konsistennya yang besar selalu nilainya A. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang ke arah ini kan ke arah ini membandingkan antar baris. Nah, sekarang membandingkan antar kolom. Kita cantumkan di sini. Ingat, ini harus diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Ini kebetulan sudah berurut. Nah, di sini BNJ-nya adalah K-nya 3. Kalau ke sini K-nya 3. 3, DB-nya 12. Berarti 3,773. Ya. Ini berarti sama dengan 3,773 dikali SEM. SEM-nya tadi sudah dapat. Ini. Sama dengan ini. Jadi selisih dua rata-rata yang melebihi 19 itu hasilnya nyata. Nah, sekarang karena ini sudah terurut, kita bandingkan saja ini yang terkecil dengan terbesar berapa, ya. Ini sama dengan ini dikurangi yang terkecil. Nah, 52 ini 19, berarti ini berbeda. Ya. Kalau yang ini dengan ini bagaimana? Sama dengan berbeda juga. Nah, tinggal yang ini. Sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini lebih kecil, jadi tidak berbeda nyata. Artinya, ya, artinya apa? Artinya ini bisa A, ini B. Ya, seperti ini. Oke ya? Oke. Nah, sekarang yang ini kita yang terjauh dulu. Sama dengan ini dikurangi 77, 23. Ya. Kemudian yang ini sama dengan 100 dikurangi ini 8. Ya. Jadi kalau yang ini ke sini berbeda, yang ini ke sini tidak. Artinya ini adalah A, ini B. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ke sini kan tidak nyata. Ya. Yang ini ke sini nyata. Oke ya. Ya, sehingga ini hasilnya. Nah, nanti tinggal dibandingkan saja, ya. Ini BNJ untuk fungisida. Ini BNJ untuk yang tanah. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi inilah hasil akhirnya. Ya, jadi nanti dipadukan dengan grafik yang sudah dibuat. Nah, tinggal dicantumkan saja pembacaan ini. Jadi pembacaannya adalah huruf yang angka yang didampingi dengan abjad huruf kecil yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata. Dan kemudian angka yang diikuti dengan abjad kapital pada baris yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, ya, berdasarkan uji BNJ 5%. Nah, demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan ini bisa dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.